Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang tata nama senyawa kimia. Kita cari tahu dulu terkait apa sih tata nama senyawa kimia itu. Jadi, tata nama senyawa itu adalah aturan atau sistem penamaan menurut IUPAC. IUPAC itu kepanjangan dari International Union for Pure and Applied Chemistry. Jadi, tata nama senyawa ini dibuat agar acuannya itu sama, sehingga tidak menimbulkan keambiguan. Nah, sebenarnya untuk tata nama sendiri itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tata nama anorganik dan tata nama organik. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang bagian anorganik ya. Di bagian anorganik ini nanti akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tata nama senyawa kovalen atau biner. Biner itu artinya terdiri dari 2 unsur, misalkan CO2 atau NO3. Nah, jadi ada unsur N sama O atau C sama O, jadi hanya ada 2. Kemudian ada tata nama senyawa ion. Dan yang ketiga itu adalah tata nama senyawa hidrat. Nah, ini adalah yang akan kita bahas. Kemudian kita akan membahas yang pertama, yaitu tata nama senyawa kovalen biner. Nah, di sini ada urutan penulisannya, ada B, S, I, C, S, B, A, S, P, N, H, T, E, S, E, S, I, B, R, C, L, O, dan F. Nah, gunanya untuk apa? Misalkan H2O. Kenapa sih kita nulisnya itu H2O bukan OH2? Ya karena berdasarkan urutan penulisan ini, di mana H itu kan di sini, kemudian O itu di sini. Lebih dulu mana? Lebih dulu H. Makanya yang benar penulisannya itu hanya di depan. Sampai situ paham ya? Sekarang kita coba lagi. CO2 atau O2C. Kita lihat O-nya itu di sini, C-nya di mana? Di sini. Duluan mana? Duluan C. Berarti yang benar adalah CO2. Sampai situ paham ya penggunaan dari urutan penulisan. Selanjutnya kita akan mengenal terkait nama-nama unsur. Nah, di sini mutlak hafal ya, karena jika kalian tidak hafal, kalian nggak tahu nih, kayak misalkan ada CO2, C itu apa ya namanya, jadi kalian tidak bisa membuat tata nama senyawanya. Oke, yang pertama B itu adalah boron, Si silikon, C karbon, Sb antimon, As arsen, P fosfor, N nitrogen, H hidrogen, Te telurium, Se selenium, S belerang atau sulfur, I adalah iodin, Br bromin, Cl klorin, O oksigen, F fluorin. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan dari penamaan senyawa kovalen biner. Yang pertama, untuk penamaannya itu adalah nama unsur yang pertama akan diikuti oleh nama unsur yang kedua, tetapi belakangnya akan ditambah ida. Kemudian aturan yang kedua, jika jumlah atomnya lebih dari 1, maka diberikan awalan. Awalan itu ada mono, di, tri, tetra, penta, hekta, hepta, okta, nona, deka. Tapi kecuali yang mono, kalau mono nggak usah ditulis. Contoh, misalkan CO2. C itu apa namanya? Karbon. Kemudian O itu apa? Oksigen. Jumlahnya ada berapa? 2. Kita kasih dulu awalan. Di oksi, harusnya oksigen, tapi kita ubah menjadi ida, berarti dioksida. Jadi CO2 memiliki nama karbon dioksida. Kemudian untuk NH3, N itu adalah nitrogen. Kemudian jumlah atom hanya ada 3, berarti trihidro. Hanya adalah hidrogen, tapi dikasih belakang ida, menjadi trihidrida. Kemudian kita langsung ke latihan soal. Di sini ada Si. Si itu apa? Si itu silikon ya. Silikon. Kemudian Cl-nya ada 4, berarti tetra.
Cl itu adalah klorin, kita tambah ida berarti klorida. Jadi silikon tetraklorida. Kemudian N2O, N-nya ada 2 berarti di nitrogen. O-nya 1 itu kan harusnya monooksida gitu ya. Khusus untuk ini nanti menjadi kita gabungkan monoksida. Kemudian P itu adalah fosfor. Maka fosfor Cl-nya ada 3 berarti triklorida. Kemudian S itu adalah belerang, menjadi belerang. 6 itu adalah heksa awalannya, heksa. F itu adalah fluor, berarti nanti menjadi fluorida. Kemudian AS itu adalah arsen, ada 2 menjadi di arsen. O-nya ada 5 berarti pentaoksida. Kemudian Cl-nya ada 2 berarti di klorin. 7O berarti heptaoksida. Kemudian untuk SO3, S itu adalah belerang ya, berarti belerang. 3 adalah trioksida. Kemudian C itu adalah karbon. O itu adalah mono, tapi kita gabung menjadi monoksida. O-nya 1 aja. Kemudian yang CO2 berarti karbon dioksida. Kemudian H2O kita menggunakan air karena ini merupakan nama yang lazim, jadi kita gunakan air. Kita tidak mengikuti aturan IUPAC. NH3 juga itu namanya amonia, lazim juga. Kemudian CH4 itu sebagai metana, nama lazim, jadi tidak mengikuti aturan tata nama senyawa IUPAC. Kemudian soal berikutnya, dari sini diketahui nama latin, kita harus menentukan rumus molekulnya. Karbon adalah C, tetraklorida, klorida adalah Cl, tetra berarti jumlah Cl-nya. Kemudian silikon itu berarti Si. Kemudian dioksida berarti O-nya ada 2, SiO2. Kemudian nitrogen monoksida berarti O-nya 1. Kemudian fosfor P, trihidrida berarti P hidrida, hidrogen berarti hidrida H ya, berarti jumlahnya ada 3 berarti pH 3. Lalu boron B, Cl3.